Catur adalah permainan strategi. Dua pemain saling berhadapan, seperti pertempuran di atas papan. Tujuannya adalah untuk mengalahkan lawanmu dengan cerdik. Catur telah dimainkan selama berabad-abad. Permainan ini dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Catur mengajarimu untuk berpikir ke depan. Catur membantumu mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Belajar catur adalah sebuah perjalanan, penuh tantangan dan penghargaan. Dengan latihan, saya bisa menjadi pending change back. Papan catur adalah tempat pertempuran berlangsung. Papan ini memiliki 64 kotak. Kotak-kotak itu berwarna hitam dan putih. Mereka bergantian dalam sebuah pola. Papan ini memiliki 8 baris. Papan ini juga memiliki 8 kolom. Setiap kotak punya nama. Ini membantu pemain menjelaskan gerakan mereka. Kotak kanan bawah harus berwarna terang. Ini penting untuk menyusun papan. Sekarang kamu mengerti medan perangnya. Mari kita temui para pejuangnya. Setiap pemain memulai dengan 16 buah catur. 16 buah ini terdiri dari satu raja, satu ratu, dua benteng, dua gajah, dua kuda, dan 8 payon. Setiap buah catur memiliki peran dan cara bergerak yang unik. Buah-buah catur ini adalah pasukanmu. Mereka adalah alatmu untuk menaklukkan lawan dan memenangkan permainan. Kamu menggunakannya untuk menyerang dan bertahan. Strategi yang baik melibatkan kombinasi serangan yang cerdas dan pertahanan yang kokoh. Buah catur yang paling penting adalah raja. Raja adalah pusat dari semua strategi dan tujuan utama permainan. Kamu harus melindungi rajamu dengan segala cara. Jika raja jatuh, seluruh permainan berakhir. Jika rajamu ditangkap, kamu kalah dalam permainan. Ini disebut skakmat dan itu adalah akhir dari permainan. Ratu adalah buah catur yang paling kuat. Dia memiliki kebebasan bergerak yang luar biasa di papan catur. Dia bisa bergerak ke segala arah lurus. Ini membuatnya sangat berharga dalam menyerang dan bertahan. Benteng bergerak dalam garis lurus. Gajah bergerak diagonal. Kuda itu istimewa. Mereka memiliki kemampuan untuk melompati buah catur lain. Mereka bergerak dalam bentuk huruf L. Ini membuat mereka sangat fleksibel dan sulit diprediksi. Payon adalah buah catur yang paling lemah. Namun mereka memiliki potensi besar jika digunakan dengan benar. Mereka bergerak maju satu kotak pada satu waktu. Jika payon mencapai sisi lain papan, mereka bisa dipromosikan menjadi buah catur lain, biasanya ratu. Setiap buah catur memiliki peran penting dalam permainan. Memahami cara mereka bergerak dan berinteraksi adalah kunci untuk menjadi pemain catur yang sukses. Catur bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi juga tentang strategi, kesabaran, dan sportivitas. Setiap permainan adalah pelajaran baru. Setiap buah catur bergerak dengan cara yang berbeda. Memahami pergerakan ini adalah langkah pertama untuk menguasai permainan catur. Kamu perlu mempelajari gerakan-gerakan ini dengan seksama. Buku-buku catur dan diagram dapat sangat membantu dalam memahami strategi dan taktik yang lebih dalam. Ini akan membantumu memainkan permainan ini dengan lebih baik dan lebih percaya diri. Bermain secara konsisten dan mempraktikkan gerakan-gerakan ini akan meningkatkan kemampuanmu. Raja dapat bergerak satu kotak ke segala arah. Meskipun pergerakannya terbatas, raja adalah buah yang paling penting dalam permainan. Ratu dapat bergerak berapapun kotak, baik secara horizontal, vertikal maupun diagonal. Ratu adalah buah yang paling kuat di papan catur, tapi dia harus bergerak dalam garis lurus. Ini memberikan fleksibilitas yang luar biasa dalam menyerang dan bertahan. Benteng bergerak horizontal atau vertikal. Benteng sangat kuat dalam mengontrol baris dan kolom. Gajah bergerak secara diagonal, dan mereka sangat efektif dalam mengontrol warna tertentu di papan. Mereka tetap berada di kotak dengan warna yang sama. Ini berarti gajah hanya bisa mengontrol setengah dari papan, tetapi mereka bisa sangat kuat dalam kombinasi dengan buah lainnya. Kuda bergerak dalam bentuk L, dua kotak ke satu arah, dan kemudian satu kotak ke samping. Kuda memiliki kemampuan unik untuk melompati buah lain, membuat mereka sangat berguna dalam situasi yang rumit. Payon bergerak maju, tetapi mereka menangkap secara diagonal. Meskipun payon tampak lemah, mereka bisa dipromosikan menjadi buah yang lebih kuat jika mencapai baris terakhir lawan. Memahami pergerakan setiap buah catur adalah dasar dari strategi yang lebih kompleks. Dengan latihan dan dedikasi, kamu bisa menguasai permainan ini dan menjadi pemain yang tangguh. Ingatlah bahwa catur bukan hanya tentang menghafal gerakan,
tetapi juga tentang berpikir beberapa langkah ke depan dan merencanakan strategi yang efektif. Dengan menguasai gerakan dasar ini, kamu akan siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar dan menikmati keindahan permainan catur. Bagian 5, strategi sederhana untuk sukses. Mengendalikan bagian tengah papan itu penting. Ini memberi buah caturmu lebih banyak ruang untuk bergerak. Mengembangkan buah caturmu juga penting. Cobalah untuk memindahkan buah caturmu ke kotak yang bagus. Jangan biarkan buah caturmu tidak terlindungi. Selalu pikirkan gerakan lawanmu. Ingat, catur adalah permainan strategi. Berpikirlah dengan hati-hati sebelum kamu bergerak. Rencana yang bagus adalah kunci kemenangan. Bagian 6, tujuan akhir skakmat. Tujuan catur adalah untuk skakmat raja lawanmu. Skakmat berarti raja sedang diserang. Raja tidak bisa melarikan diri. Untuk skakmat, kamu menjebak raja. Lawanmu tidak boleh memiliki langkah legal yang tersisa. Beginilah cara kamu menangkan permainan. Menskakmat lawanmu membutuhkan latihan. Tapi seiring waktu, kamu akan belajar bagaimana melakukannya. Ingat, setiap master catur dulunya adalah seorang pemula. Bagian 7, pentingnya berlatih. Latihan menjadi sempurna. Semakin banyak kamu bermain, semakin baik kamu jadinya. Ada banyak cara untuk berlatih catur. Kamu bisa bermain melawan teman atau keluarga. Kamu juga bisa bermain online. Ada banyak situs web dan aplikasi catur yang tersedia. Cara lain untuk berlatih adalah dengan mempelajari permainan, membaca buku, menonton video, belajar dari pemain terbaik. Bagian 8, catur, permainan untuk semua orang. Catur adalah permainan untuk semua orang. Tidak masalah usia atau tingkat keahlianmu. Siapapun bisa belajar bermain. Catur adalah cara yang bagus untuk melatih pikiranmu. Catur mengajarimu untuk fokus dan berpikir kritis. Catur juga membantumu mengembangkan kesabaran dan sportivitas. Catur adalah permainan global. Catur menghubungkan orang-orang dari seluruh dunia. Jadi, berkuat semua orang yang melihat bermain Wimbledon. Bagian 9, sumber daya online untuk pemula. Banyak sumber daya online yang dapat membantumu belajar catur. Dari situs web hingga aplikasi, ada banyak pilihan yang bisa kamu manfaatkan. Sumber daya ini menawarkan pelajaran, teka-teki, dan permainan latihan. Kamu bisa memulai dengan pelajaran dasar dan berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi seiring dengan perkembanganmu. Situs web seperti chess.com dan Lichess adalah tempat yang tepat untuk memulai. Kedua situs ini menyediakan berbagai fitur yang dirancang untuk membantu pemain dari semua tingkatan. Mereka memiliki konten untuk pemain dari semua tingkatan, mulai dari pemula hingga master. Kamu bisa menemukan pelajaran yang sesuai dengan tingkat keahlianmu. Kamu juga dapat menemukan tutorial catur di YouTube. Banyak channel yang menawarkan video pelajaran gratis yang bisa kamu tonton kapan saja. Sumber daya online ini membuat belajar catur lebih mudah dari sebelumnya. Manfaatkanlah. Dengan berbagai alat pembelajaran yang tersedia, kamu bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Mereka akan membantumu meningkatkan permainanmu dengan cepat. Dengan latihan yang konsisten dan penggunaan sumber daya yang tepat, kamu akan melihat peningkatan yang signifikan dalam permainanmu. Selain itu, bergabung dengan komunitas catur online bisa sangat bermanfaat. Kamu bisa berdiskusi dengan pemain lain, berbagi strategi, dan bahkan mengikuti turnamen online. Jangan lupa juga untuk memanfaatkan buku dan artikel digital yang tersedia. Banyak sumber daya ini menawarkan wawasan mendalam yang bisa membantu memperkaya pengetahuan caturmu. Dengan kombinasi sumber daya online dan latihan yang teratur, kamu akan siap menghadapi tantangan catur apapun. Selamat belajar dan semoga sukses. Bagian 10, menerima tantangan. Belajar catur adalah sebuah perjalanan penuh tantangan dan penghargaan. Jangan takut untuk membuat kesalahan, begitulah cara kamu belajar, terima tantangannya, nikmati prosesnya. Dengan dedikasi dan latihan, kamu bisa menjadi pemain catur yang terampil. Jadi tunggu apa lagi, atur papannya, buat gerakanmu. Dunia catur menunggumu.